فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-Hadisul Hadi Wassamanun Ba'dal Alaf 1081. Wa anhu radhiyallahu an, yaitu Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Ini masih terkait dengan apa? Kitabul Fadhail bagian Fadlul Wudu dalam Riyadhus Shalihin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi pekuburan. Faqala, seraya mengatakan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera tercurah kepada kalian, wahai negeri kaum mukminin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusuli kalian. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Sungguh saya sangat berharap saya telah melihat, yaitu saya benar-benar melihat saudara-saudara kita. Ya, anna yaitu kita ini melihat saudara-saudara kita. Boleh jadi waktu itu Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala tentang kaum mukminin di generasi-generasi berikutnya. Jadi mereka adalah bersaudara walaupun datangnya adalah generasi yang lain. Mungkin pangkat cucu, pangkat cicit, orang macam kita entah pangkat apa itu, jarak 1400-an tahun. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudara Anda wahai Rasulullah? Karena setiap mukmin adalah ikhwah. Dan juga Rasulullah telah bersabda di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi itu, bahwasanya yang ada di antara kita adalah persaudaraan. Kalau masalah khullah, khalil, Nabi adalah khalilnya Allah, tapi sesama Nabi dengan sesama sahabat adalah ikhwah, ukhuwah Islamiyah. Baik, ukhuwah fil Islam. Kemudian qal antum ashabi, kalian adalah sahabatku, yaitu bukan persaudaraan keimanan yang aku inginkan. Bukan, kalau kalian itu bukan sekedar persaudaraan biasa, kalian sahabatku. Yang aku inginkan saudara yang bukan sahabat. Al ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Saudara-saudara kita, yaitu yang saya maksudkan adalah yang mereka itu belum datang sekarang ini, tapi beriman walaupun tidak melihat. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Mereka bertanya, bagaimana Anda nanti mengenali orang yang belum datang dari umat Anda wahai Rasulullah? Faqal, Nabi mengatakan, ara'aita law anna rajulan lahu khair. Akhbirni, kabarkan kepadaku kalau ada seorang lelaki yang memiliki kuda yang ghurrun. Ini khail, ini biasanya adalah kuda-kuda perang. Ini dia isim jenis ya. Baik. Dan seringnya khail digunakan untuk jamak, walaupun masih mungkin dijamak lagi jadi khuyul. Tapi khail sendiri sering polanya seperti pola ibil, yaitu dia sudah jamak. Makanya nanti polanya dibuat jadi mu'annas karena jamak. Kullu jam'in mu'annas, terutama kullu jam'in taksirin mu'annas. Ghurrun muhajjalatun. Ya, ghur yaitu wajahnya cemerlang atau di keningnya ada putih cemerlang. Muhajjalah yaitu kaki-kakinya juga putih cemerlang. Baina dhahrai khailin duhmin buhum. Di antara kuda-kuda yang duhum itu warnanya gelap. Yang lain mengatakan kelabu. Wabuhum yaitu total gelapnya. Ala ya'rifu khailah, apakah dia tidak mengenali kudanya? Qalu bala ya Rasulullah, tentu dia kenal wahai Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu ada alamatnya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau, kalau tak salah Anda dulu mendapatkannya dalam At-Turuqul Hukmiyah.
Atau kalau tidak berarti I'lamul Muwaqqi'in, dalam pembahasan yang hampir sama, membahas masalah bagaimana cara kita mengetahui hakikat suatu masalah. Maka beliau mengatakan Allah telah memancarkan segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan alamat yaitu gunung-gunung dipanggil alamat karena dia menjadi tanda. Oh, rumah fulan ada di depan gunung atau di sebelah kanan atau sebelah kiri, atau ambil jalan ke sebelah kanan untuk mencari kota apa di dekat gunung yang itu, jadi dikatakan alamat. Dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk arah atau petunjuk waktu musim, bukan petunjuk nasib. Kemudian beliau menyebutkan banyak sekali kalam yang bagus, tanda-tanda. Munafik ada tandanya, walaupun dia menyembunyikan keyakinan hatinya, tapi apa? Akan nampak tanda dari ucapan-ucapan dia, pola ucapan dia, atau pola tulisan dia, atau mungkin pola persahabatan dia, dengan siapa dia berteman akan ketahuan, dan seterusnya. Baik. Maka seperti ini pula Rasulullah akan mengetahui kaum muslimin yang datang setelah beliau dengan tanda-tanda. Baik. Ternyata dikatakan tandanya adalah bagaikan yang disebutkan tadi itu. Yang lain itu hitam, atau yang lain itu kelam atau gelap. Sementara umat Muhammad SAW ada warna putih cemerlang di keningnya dan juga di tangan dan kakinya. Bukan mustahil, karena ini adalah wudhu di wajah, maka semua wajahnya juga jadi putih. Apalagi dalil-dalil yang sahih telah menunjukkan, yaitu yauma tabayyadu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari di mana ada wajah-wajah yang memutih, ada wajah-wajah yang menghitam. Yang memutih itu adalah wajah Ahlus Sunnah. Hadisnya sahih, yaitu hadis Abdullah bin Abi Aufa, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lain-lain. Bukan berarti yang hitam berarti semua umat yang lain mubtadi'ah, bukan begitu, tapi dari beberapa sisi keputihan itu, warna putih bukan hanya di kening tapi di wajah. Baik, dan para ulama mengatakan ini kekhususan umat Muhammad SAW, masalah ghurran muhajjalin min asaril wudu, karena Nabi menyebutkan itu umat beliau. Baik, kemudian fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu, maka sesungguhnya mereka saudara-saudara kita yang datang setelah kita itu berarti apa? Umat Muhammad, memang umat ijabah yang mau menyambut seruan Nabi dengan baik, kaum muslimin yang berwudu, bukan yang malah tak mau wudu. Jadi mereka akan datang dalam keadaan wajahnya putih cemerlang, demikian pula tangan dan kakinya putih cemerlang, disebabkan oleh wudu. Minnya adalah min sababiyah. Wa ana faratukum alal haud, aku adalah farat, pendahulu kalian di atas telaga. Dijelaskan oleh para pensyarah, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu mendahului mereka untuk mempersiapkan tempat, posisi, mempersiapkan apa aja situasi di telaga itu untuk menyambut ketibaan umat beliau. Rawahu Muslim. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya darbul amsal li takribil afham, membuat perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman, yaitu Nabi mendatangkan perumpamaan berupa kuda-kuda tadi itu. Baik. Dan dalil-dalil seperti ini kata Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, ini dalil bolehnya qiyas kalau syarat-syaratnya terpenuhi, tentunya bukan qiyas sembarang qiyas seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ahnaf atau yang lainnya misalkan. Baik, dan ini menunjukkan seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, yaitu sangat digalakkan, sangat dianjurkan seorang mufti atau seorang alim atau seorang mu'allim atau yang semacam itu, seorang faqih, kalau ditanya oleh orang lain tentang suatu perkara, dia menjawab dengan hujjah. Nah, kalau Nabi kalau beliau adalah hujjah saja, beliau mendatangkan hujjah. Tidak mengatakan saya tahu dengan begini, saya tahu dengan begini, tapi Nabi menyebutkan hujjahnya. Kali ini hujjah beliau adalah qiyas yang sahih. Dan qiyasnya betul-betul sahih karena nanti umat Muhammad memang wajahnya cemerlang dan tangan kakinya juga cemerlang. Jadi qiyasnya betul-betul qiyas yang tepat. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, tapi bukan untuk hadis yang ini, hadis yang lain, yaitu ini menjadi dalil bahwasanya di antara adab-adab mufti atau adab seorang alim dan
Iya, mu'alim, pengajar adalah kalau dia ditanya lalu dia menyebutkan suatu pendapat, dia mendatangkan hujah, bukan sekedar memaksa ikuti saya orang lebih tahu, saya lebih berilmu, saya sudah belajar, saya sudah berdakwah sebelum kamu lahir atau apa, bukan itu. Nabi saja yang maksum saja mendatangkan hujah agar orang tahu bagaimana cara memahami kebenaran, bukan mengambil pendapat karena kebesaran orang, bukan. Tapi tahu hujahnya, oh begitu, dengan gambaran seperti ini, hujah seperti ini, alasan seperti ini, dan seterusnya. Baik. Dan hadis ini menunjukkan ditetapkannya telaga untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya adalah mutawatir. Ada beberapa kelompok orang di masa salaf dulu, tapi bukan orang yang mengikuti Nabi dan sahabat dengan baik. Tapi dari sebagian Umara Bani Umayyah, kalau tak salah adalah Ubaidullah bin Ziyad. Dia mengingkari adanya telaga, sebagaimana hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syariah, mengingkari adanya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibantah oleh Anas bin Malik, mengatakan, aku tidak menyangka umurku dipanjangkan sampai mendapati generasi yang seperti ini mengingkari telaga. Padahal para wanita tua di tempat kami berdoanya kepada Allah, mohon agar diizinkan minum dari telaga Rasulullah. Yaitu wanita-wanita tua saja, mereka tahu. Dan boleh jadi, jelas ini Anas, berarti dohirnya wanita tua itu adalah para sahabiat. Mereka tahu benarnya telaga itu dari kalam Nabi. Ini generasi yang baru malah mengingkarinya. Baik. Demikian pula datang dari Abi Dahdah radhiyallahu an. Ketika diejek, maka beliau menyebutkan hadis tentang telaga dan mendoakan barang siapa tidak mengikuti dan tidak meyakini telaga Nabi, semoga Allah tidak memberi dia minum dari telaga Nabi. Lalu beliau pergi dengan marah. Wah, akhirnya Ubaidullah bin Ziyad tobat dari pengingkaran tadi. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Intinya hadis ini bicara masalah keutamaan wudu. Dan keutamaan ini kata Al-Hamid hanya dimiliki umat Muhammad. Umat yang lain juga punya wudu sebagai syarat sah sholat dan sebagainya. Tetapi dengan menyebabkan wajah dan tangan kaki cemerlang, ini adalah khusus